Namo Sang Hyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Halo adik-adik, ketemu lagi di SMP. Sekarang kita mulai dulu kebaktiannya ya. Sebelum mulai kebaktian pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Biara Kita Kami Datang Sendiri. Nama Karagata.
tiga kali. Pancasila, Semangat Jawa. Tiga satu.
Adik-adik Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi sesuai dengan meditasi ini. Semoga aku bahagia, terbebas dari keserakahan, kebencian, dendam, iri hati, amarah, dan benci. Semoga aku bermurah hati dan dapat menolong orang lain. Semoga aku selalu ramah dan hatiku penuh kasih sayang. Semoga aku dapat memandang semua orang sebagai saudara. Semoga aku tenang dan berdamai dan bahagia. Semoga aku sehat dan baik. Semoga orang tuaku sehat dan baik. Semoga guru-guruku sehat dan baik. Semoga keluargaku sehat dan bahagia. Semoga teman-temanku sehat dan bahagia. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Sampai sangka bawahnya sudah para semoga semuanya. Marilah kita akhiri puja bakti ini dengan menyanyikan lagu Namaskara Gata dan kemudian Wisnu Tugata.
kita mati satu junjungan Tuhan apa berjasa mengajarkan kesulitan tapi saya calon di atas 19 tahun itu sa Oke, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada hari ini kita bersama-sama kembali belajar bersama-sama di Sekolah Minggu Winara Dharma Ratna. Sebelum belajar dan cerita Ibu hari ini kita mulai, sebaiknya kita biar semangat dulu ya. Kita melakukan tepuk gabi sama-sama ya. Tepuk gabi. G A B I. Hidup Gabi. Hidup Gabi. 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 Yes, oke. Salam Gabi. Yes. Oke. Biar lebih semangat, kalian harus selalu terlatih bersama-sama bernyanyi. Yuk kita nyanyikan lagu Mars Gabi dulu ya. Sama-sama biar semangat. Yuk dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3. Lihatlah sinar mentari pagi, wahai teman-teman semua. Mari kita pergi ke wihara, belajar, bermain dan berkarya. Gelanggang anak Buddhis Indonesia, itulah persaudaraan kita semua, di mana Sang Buddha sebagai pedoman menuju masa depan yang cerah. Tegakkanlah Dhamma dalam hidupmu hingga menerangi setiap langkahmu. Raihlah citamu penuh semangat walau rintangan menghadang. Ku tahu masa-masa kecilku indah bagai burung-burung berkicau. Ku isi hariku di dalam gabi, belajar parita dan samadhi. Belajar parita dan samadhi. Oke, terima kasih. Anak-anak, karena kita masih di bulan Oktober November, itu masih berada di bulan Katina. Jadi kita sama-sama nyanyikan lagu Sambut Hari Katina ya. Masih ingat nggak kalian semua? Sambut Hari Katina. Lagunya yang itu ya. Usai sudah, yang gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Usai sudah, kini saatnya berpuasa. Bersama kita akan sambut Hari Katina. Aturkan hormat kita kepadanya Sangga yang telah tunaikan tugasnya. Sukacita mari tanam jasa, hati ikhlas, tulus serta rela. Semoga kita semua berbahagia di hari ini, di Hari Katina. Oke, selamat Hari Katina, selamat berdana ya buat anggota Sangga.
Mungkin karena di wihara kita tidak ada perayaan Hari Kartina, mungkin anak-anak bisa ikut dengan orang tua kalian pergi kemana atau berdana di wihara mana, boleh, sama aja. Karena kondisi yang sedang terjadi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul dengan orang banyak, jadi di wihara kita tidak ada acara Hari Kartina. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu Budi mau menyampaikan tentang kesombongan. Apa itu kesombongan? Karena harus hati-hati ya. Kesombongan ini sebenarnya halus ya, kayak yang bukan kejahatan tapi padahal sebenarnya itu adalah kejahatan, sesuatu yang tidak baik. Maka dari itu mari kita pelajari apa itu kesombongan ya. Kesombongan itu sebenarnya watak dasar manusia ya, sama juga dengan watak manusia yang lain seperti cinta kasih, kasih sayang, belas kasih dan lain sebagainya, iri hati, benci, dendam dan lain sebagainya. Itu sama juga, kesombongan juga merupakan watak dasar dari manusia. Hanya saja ada manusia yang memiliki kesombongannya itu sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang sedikit. Nah, kalau orang yang dengan sedikit kesombongan itu yang disebut dengan orang yang selalu rendah hati. Ya, hati-hati karena kadang kesombongan itu muncul disebabkan sesuatu yang agak sepele. Misalnya kita memiliki kelebihan dari orang lain. Misalnya ada orang yang terlahir cantik, orang yang terlahir ganteng, gagah, orang yang terlahir dengan kekayaan yang banyak, orang yang terlahir dengan kecerdasan yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Hati-hati ya, itu bisa memicu atau menimbulkan kesombongan kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Ya. Oke, kesombongan bisa berbahaya bagi kita apabila kita tidak mampu mengendalikannya. Jadi, apa sih akibatnya kalau kita memiliki kesombongan? Sudah jelas, ya, sudah jelas. Suatu saat ada orang yang lebih dari kita, baru kita rasa, ya. Itu kemudian suatu saat kita akan dikucilkan oleh orang lain karena kita memiliki kesombongan. Maka dari itu jangan sampai kita mengembangkan kesombongan itu. Pokoknya kesombongan itu nggak perlu kita kembangkan ya. Kita harus mengurangi sedikit. Karena tadi ya, hati-hati. Kesombongan bisa muncul dari titik awal yang sangat mudah, yaitu kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih kuat, lebih pinter, lebih kaya. Nah, itu yang memicu kesombongan bisa muncul. Dalam sebuah kisah, Ibu akan bercerita tentang yang bertemakan dengan kesombongan ini. Dahulu kala, kalau bercerita pasti begitu dulu ya. Pada zaman dahulu hiduplah, kalian pasti udah tahu dong, namanya kuda. Kuda, kakinya 4, makanannya rumput. Dulu ceritanya kuda itu mempunyai tanduk yang sangat indah, ya, tanduk yang bercabang-cabang, yang konon katanya, yang bukan konon katanya dong, yang sekarang itu yang dimiliki oleh tanduk jantannya rusa. Loh, kok tanduk rusa bisa punya kuda? Gimana ceritanya? Ada ceritanya. Nggak tahu ceritanya bener apa enggak, pokoknya ceritanya yang pernah Ibu baca begini. Dulu kuda itu mempunyai tanduk yang sangat indah ya, seperti yang dimiliki rusa jantan sekarang. Karena keindahannya itu semua binatang pada memuji. Bila ketemu ya suatu saat si kuda sedang berjalan-jalan makan rumput bersama kawanannya, ada yang ketemu banteng. Wah, kuda, tanduk kamu indah banget, ya ampun, suka ya punya tanduk begitu indah, pasti kamu sangat bahagia. Iya dong, dia bilang gitu ya kan. Terus udah ketemu lagi sama yang lainnya, ketemu lagi dia.
bertemu dengan binatang yang bertanduk lagi. Oh, badak. Badak kan tanduknya cuma satu ya, di hidung gini ya, ini satu doang ya. Si badaknya bilang, wah kuda hebat banget itu tanduk kamu, luar biasa indahnya, pasti kamu senang ya gitu. Iya dong, aku gitu loh. Nah gitu ya, dah semuanya pada keheranan-heranan. Indah banget tanduknya ya, seandainya aku punya tanduk seperti dia gitu ya, si binatang-binatang yang lain. Ketemu lagi sama binatang bertanduk yang lain. Saat ini dia bertemu dengan kerbau dengan banteng hampir sama ya, tanduknya cuma 2 kiri kanan begitu ya. Nah, si kerbau bilang, wah tanduk kamu kok bagus ya, bercabang-cabang begitu. Kalau tanduk aku mah cuma 2 kiri kanan begini doang. Kamu punya bagus, cabang-cabang. Seandainya aku punya kayak punya kamu itu ya, pasti bahagia, kata si kerbau. Iyalah, tandukmu apa? Cuman segitu doang. Aku loh, gitu. Nah, singkat cerita begitulah dia. Setiap hari asal bertemu dengan binatang-binatang yang lain, binatang lain mengatakan tandukmu bagus, tandukmu indah, kamu pasti bahagia dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Timbullah kesombongan di dalam hati si kuda. Nah, terus suatu saat giliran rusa ya, karena rusa ini punya anak kecil-kecil ya, mereka sedang makan. Kemudian si rusa betina bilang, kuda tanduk kamu bagus sekali, katanya gitu. Iyalah, katanya. Oh indah ya, tapi kok tajam begitu, kata si itu. Biarin, memang aku sudah dibuatin begini ya, biarin aja. Kamu nggak usah ikut campur, pokoknya ini milikku yang begitu indah. Kemudian si anak-anaknya ceritanya pada ngeliatin molongo gitu. Dengan sombongnya si kuda ini langsung marah ya. Kamu lihat, mau juga punya tanduk bagus kayak aku? Kenapa lihat? Si anak rusanya yang itu ketakutan ya. Kemudian ada satu yang berani tetap menatap si itu karena dia gitu ya, kagum dengan keindahan tanduknya, mungkin jadi dia kelihatannya seperti melotot aja gitu ngeliatin. Apa lu kok kamu melotot terus ngeliatin aku? Kenapa? Nggak suka bukan? Oh, kata si kuda sama anak ini. Kemudian anak ini tetap melototin gitu, diliatin gitu dengan takjubnya. Nggak taunya apa yang terjadi. Sama kuda itu diseruduk si anak rusak yang tadi melotot terus itu ya, diseruduk. Apa yang terjadi? Diseruduk pakai tanduknya yang tajam itu. Akhirnya si anak rusa itu perutnya sobek dan akhirnya mati. Ibu rusanya nangis sampai sedih banget. Tolong ini anakku, aduh tolongin dong anakku. Si kuda dengan sombongnya, kamu sih dari tadi ngelawan aku terus, katanya gitu. Lawan? Maksudnya bukan lawan kali. Tapi diterjemahkan sama si kuda karena kesombongannya itu ya, dianggapnya melawan. Padahal dia sih, anak rusa itu pengen melihat itu resep gitu, ngeliat bagus gitu. Jadi saking bengongnya diliatin terus. Ternyata ya sampai diseruduk dan mati di situ. Kemudian si rusa betinanya, kemudian dia lari ya mencari keadilan lah ceritanya ya. Dia lari sambil menangis, tolongin gitu ya. Datanglah rusa jantannya. Kenapa? Ini langsung si betinanya lari lagi, ketemu sama banteng, ketemu sama rusa kerbau, ketemu lagi sama badak dan pokoknya binatang-binatang lain. Terus sama mereka disarankan, udah kamu lapor aja sama Paduka Raja. Ya, akhirnya dia lapor ke Paduka Raja. Kalian tahu nggak siapa Paduka Rajanya? Adalah singa. Ya, kemudian si rusa ini melapor ke singa. Apa yang terjadi? Kata singa, iya sudah kalau memang begitu. Ayo kita kembali ke tempatmu semula. Akhirnya baliklah mereka ke sana ya.
Sampai di sana anak rusa sudah mati dengan perut yang sudah sobek, serem. Kemudian rusa jantannya juga di situ menangis melihat anaknya begitu menderita ya. Nah, kemudian binatang-binatang yang lain ya, hewan-hewan yang tadi di bareng sama si rusa betina, kemudian sampai di situ. Kemudian begini, kemana kudanya? Kudanya lagi santai makan di sebelah sana, makan rumput. Dengan santainya dia, kemudian dipanggil, kuda sini, kata Paduka Raja. Kenapa Paduka? Emang apa salah aku? Katanya gitu. Dengan sombongnya dia bilang gitu. Kuda sini. Iya Paduka, aku sudah dengar. Kenapa? Aku sedang makan. Katanya. Kuda kesini. Sampai 3 kali. Akhirnya, nggak seneng bukan melihat orang lagi makan. Kenapa sih? Katanya gitu. Dengan kesal si kuda langsung ke situ. Kenapa? Emang apa salahnya? Dia sih melawan aku terus katanya. Oke. Sekarang bagaimana ceritanya? Kata si Paduka Rajanya. Coba kamu ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Betina rusa, silakan kamu ceritakan. Begini Paduka, tadi aku mengatakan tanduknya kuda bagus sekali, tapi kok tajam ya, kata si kuda, si rusa. Kemudian, terus anak-anakku semuanya ngeliatin karena dia terkesima, dia kagum dengan keindahannya. Malah kudanya bilang katanya anakku melawan, mau nantangin dan lain sebagainya, dan akhirnya anakku diseruduk. Benar begitu kuda? Iya, aku tadi seruduk dia. Kenapa diseruduk? Kata si Paduka Raja. Ya itu, dia sombong, si anaknya itu ngeliatin aku terus, nggak berkedip dia, kayak yang nantangin aku mau berantem aja. Ya udah, aku seruduk aja katanya. Oh, kalau begitu ini adalah kesalahanmu. Kamu jadi kuda yang sangat sombong. Kamu baru saja punya tanduk yang seperti itu. Belum lagi punya gigi taring sama kayak aku. Kuku yang tajam. Belum lagi kamu punya itu. Kamu baru punya tanduk. Gigi kamu mana? Tajam gak giginya? Enggak. Kamu baru punya tanduk yang begitu saja sudah sombong. Apalagi kamu punya sesuatu yang lain. Oke, kalau begitu mulai sekarang tanduk itu aku cabut, akan aku pindahkan kepada ayahnya si anak ini. Cabut, tahu? Tanduknya kuda itu dari kepalanya dicabut sama raja itu, singa itu dicabut dengan paksa, ditempelin. Plek. Mulai sekarang rusa jantan yang punya tanduk. Kuda tidak punya tanduk. Dan sebagai tambahannya, kuda akan dihukum. Dia seumur hidupnya harus tinggal dengan rakyat di pedesaan menarik delman atau menarik kereta. Nah, makanya sejak saat itu kuda tidak diizinkan tinggal di hutan. Akhirnya kuda kalaupun ada kuda liar, tapi dia tetap hidup di sekitar manusia, dan kebanyakan kuda itu sebagai penarik delman seperti yang kita lihat di sekitar kita ya. Itu ceritanya seperti itu. Karena kesombongannya akhirnya tanduknya dicabut, dipindahin ke rusa, dan dia harus menebus kesalahannya karena kejahatannya itu dengan menjadi penarik delman. Itu ceritanya dari kisah kesombongan ini. Semoga kalian menjadi orang yang selalu rendah hati ya. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, gunakan itu untuk kebajikan, bukan untuk kesombongan ya. Lakukan untuk hal-hal yang baik. Jika kita memiliki kelebihan, misalnya kamu lebih pintar dari temannya, kamu harus bisa mengajari temannya. Ada teman yang nanya, kamu ajarin gitu. Jika kamu mempunyai rezeki yang lebih, ada orang yang tidak punya, boleh kamu berbagi. Oke. Tapi kalau misalnya kamu lebih cantik, nggak bisa dong dibagi cantiknya. Nggak bisa.
Itu sudah alamiah, tidak bisa dibagi kecantikan ya. Bisa dong, bisa, masih bisa loh. Bisa dibagi kecantikannya dengan apa? Dengan tersenyum. Jadi kalau kamu tersenyum, wajah cantik kamu tersenyum, maka orang yang kamu senyumin akan balas senyum. Jadi cantiknya berbagi. Begitu. Yang ganteng juga sama. Oke. Jadi ingat ya, jangan memiliki kesombongan, karena kesombongan bisa berbahaya bagi kita ya. Jadilah orang yang selalu rendah hati. Jika memiliki sesuatu yang lebih, kita gunakan untuk hal yang baik, bisa membantu orang, bisa berbuat kebajikan. Oke. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, orang lain akan mengikuti ya. Mengikuti, oh dia kok baik ya, oh dia kok baik ya. Berarti kita sudah membuat satu atmosfer yang baik ya, atmosfer yang baik, lingkungan yang baik. Maka dari itu, teruslah jadi orang yang baik. Terima kasih untuk hari ini, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan atau kapan-kapan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sarta bangsa kita. Sadu, sadu.